Lo pernah nggak sih ngerasa stuck? Lo pengen berubah, pengen jadi lebih baik, tapi selalu balik ke kebiasaan lama. Seakan-akan ada tembok tak kasat mata yang bikin lo mandek di tempat yang sama. Gue dulu juga gitu. Tiap awal tahun bikin resolusi, tapi cuma bertahan seminggu. Niat olahraga, akhirnya rebahan. Mau produktif, malah scroll media sosial. Sampai akhirnya gue sadar, ini bukan soal kemauan, tapi soal cara kerja otak kita. Sebelum bekerja punya niat mau buat usaha, mau menabung, mau olahraga, dan banyak lagi. Begitu kerja gue lebih pilih baring dan makan aja bro. Di video ini, gue bakal bahas kenapa kita susah berubah. Bukan sekadar motivasi kosong. Kalau lo nonton sampai habis, lo bakal paham kenapa lo sering gagal berubah dan gimana cara ngatasinnya. Yang pertama, zona nyaman itu seperti penjara. Otak manusia dirancang buat nyari stabilitas. Artinya, otak kita lebih suka kondisi yang familiar dan nyaman daripada harus menghadapi hal baru yang gak pasti. Misalnya, lo pengen diet, tapi otak lo inget betapa enaknya junk food. Lo pengen mulai bisnis, tapi lebih nyaman dengan gaji tetap di kantor. Tapi tahu nggak, zona nyaman itu kayak jebakan. Semakin lama lo di dalamnya, semakin sulit buat keluar. Otak kita lebih takut kehilangan sesuatu yang udah kita punya daripada senang mendapatkan hal baru. Solusinya, jangan langsung lompat ke perubahan besar yang bikin lo stres. Mulai dari kebiasaan kecil yang bisa lo lakuin setiap hari. Buat otak lo terbiasa dengan perubahan secara bertahap. Yang kedua, lo nunggu momen yang pas, padahal itu ilusi. Pernah nggak sih lo bilang, gue bakal mulai kalau momennya pas? Entah nunggu mood bagus, nunggu motivasi, atau nunggu kondisi ideal. Tapi nyatanya, momen yang pas itu nggak pernah datang. Ini disebut analisis paralisis, dimana lo kebanyakan mikir sampai akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Otak kita takut sama ketidakpastian, makanya lo lebih suka menunda. Tapi lihat orang sukses, mereka nggak nunggu momen ideal. Mereka mulai dulu, baru belajar di jalan. Lebih penting daripada nunggu waktu yang pas. Solusinya, daripada kebanyakan mikir, mulai dari hal kecil. Ambil langkah pertama meskipun lo belum siap. Yang ketiga, takut gagal itu naluriah, tapi bisa dilatih. Menurut penelitian psikologi dari Carol Dweck tentang mindset growth versus fixed, orang dengan mindset tetap, fixed mindset, melihat kegagalan sebagai tanda bahwa mereka nggak berbakat. Sedangkan orang dengan mindset berkembang, growth mindset, melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Masalahnya, banyak dari kita tumbuh dengan pola pikir yang salah. Dulu di sekolah, kalau salah jawab, kita diketawain. Kalau gagal, kita dihukum. Akhirnya, kita takut mencoba. Padahal, semua orang sukses pasti pernah gagal. Elon Musk, Steve Jobs, Michael Jordan. Mereka semua mengalami kegagalan besar sebelum sukses. Solusinya, lihat kegagalan sebagai feedback, bukan akhir dari segalanya. Setiap kali lo gagal, tanyain ke diri sendiri, apa yang bisa gue pelajari dari ini? Yang keempat, lingkungan lo menentukan seberapa jauh lo bisa berubah. Pernah dengar pepatah, lo adalah rata-rata dari 5% orang yang paling sering lo temui. Ini bukan sekadar motivasi, tapi ada dasar ilmiahnya. Dalam psikologi, ada yang namanya mirror neurons. Ini adalah bagian otak yang bikin kita gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Kalau lo sering nongkrong sama orang yang males dan negatif, lo juga jadi gitu. Sebaliknya, kalau lo dikelilingi orang produktif, lo bakal ketularan semangat mereka. Solusinya, kalau lingkungan lo nggak support perubahan lo, cari komunitas baru. Bisa di dunia nyata, bisa juga lewat internet. Yang kelima, lo nggak punya alasan yang cukup kuat. Motivasi ada dua jenis, dari dalam diri dan dari luar. Misalnya uang atau pujian. Kalau lo berubah cuma karena tekanan dari luar, biasanya nggak bakal bertahan lama. Tapi kalau lo punya alasan yang kuat dari dalam diri, lo bakal lebih konsisten. Misalnya, lo pengen sukses bukan cuma buat kaya, tapi buat bantu keluarga. Lo pengen sehat bukan cuma biar kurus, tapi biar bisa hidup lebih lama buat orang yang lo sayang. Solusinya, temuin alasan terbesar lo buat berubah. Bukan sekadar gue pengen, tapi gue harus. Jadi lo mau berubah atau tetap di tempat? Bro, berubah itu nggak gampang. Tapi kalau lo ngerti cara kerja otak lo bisa cari cara buat ngatasinnya. Buat tantang lo buat jawab ini. Apa alasan terbesar lo buat berubah? Tulis di komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe.